saya perlebar lagi lawan saya ini, bukan hanya kepala badan geologi, satu kalian ke badan geologi itu. Pada saat kita bicara pada konteks program aspirasi kepada masyarakat, jalankan dengan benar. Bulan Maret tahun 2020 saya sudah mempertanyakan realisasi program sumur bor. Artinya ada panjang waktu kurang lebih sekitar 9 bulan untuk mencari solusi. Ini dicatat dan disaksikan oleh satu Republik Indonesia. Saya belum bicara kualitas barang loh. Saya belum bicara kualitas produk loh. Kalau kita buka kualitas produk, hari ini teriak nih, semua kaget nih. Mungkin bisa diusut sama KPK. KPK aja yang kasus urusan 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun yang lalu ya dibuka lagi. Nah sekarang, saya mau tanya, konservasi air tanah, lah katanya udah dipindahin ke Komisi 5. Ngapain masih dikerjain lagi nih? 19 miliar. Progres 10%. Ini saya baru bicara yang tahun 2021 loh. Pengelolaan lingkungan dan penataan ruang berbasis geologi. Mana? Apa itu? Lalu saya juga tanya, museum geologi. Apalagi museum geologi di sini 20,6 miliar. Lah yang lain ada jadi kayak rumah hantu museum geologinya. Ada lagi, tambah lagi, pusat sumber daya air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan 53 miliar. Pertanyaan saya, lah kan ini daya air tanah kan semua udah pindah ke Komisi 5. Khusus untuk badan geologi saya minta di breakdown semuanya. Ya. Terkait badan geologi, nah ini bapaknya datang nih. Ini udah lumayan lama kita Pak, saya ini ketemu dengan Bapak. Luar biasa sekali Bapak ini. Dan sempat heboh dan viral juga lah, ada yang pro dan kontra. Tapi bagi saya nggak peduli. Kita ini ngomong benar aja dibilang jelek, apalagi kita ngomong jelek gitu, pasti dibilang nggak benar sama orang. Tapi saya mau luruskan, saya mau sampaikan Pak. Hari ini Bapak-Bapak menghadap kepada kita ketemu. Dengan mengharapkan kita menggunakan fungsi tupoksi konstitusi kita, yaitu fungsi anggaran. Artinya Bapak-Bapak semua hadir, terutama nih badan geologi. Lalu ada komitmen, bukan komitmen kepada pribadi kita, komitmen ini kepada masyarakat. Lalu dengan entengnya Bapak, teman-teman badan geologi, saya perlebar lagi lawan saya ini, bukan hanya kepala badan geologi, satu kalian ke badan geologi itu. Ini penting jadi pencatatan kita bersama kepada semua teman-teman yang ada di Komisi 7 dan Bapak-Bapak di Kementerian SM. Apa yang saya lakukan hari ini, kami berharap bahwa ke depan tidak lagi dilakukan. Karena ini akan menjadi presiden. Kalau tidak ada punishment kepada sikap-sikap lembaga-lembaga eksekutif dalam konteks perealisasian program-program, tentunya ini akan berdampak sistemik terhadap teman-teman di seluruh kementerian SDM. Jadi perlu dipahami oleh semuanya, apa yang saya lakukan hari ini bukan hanya kepada badan geologi, tetapi pada satu institusi. Bahwa pada saat kita bicara pada konteks program aspirasi kepada masyarakat, jalankan dengan benar. Karena banyak implikasi politik dan sosial yang terjadi di situ. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman badan geologi, CQ, Kepala Badan Geologi. Bulan Maret saya itu sudah komplain, Pak. Bulan Maret loh, ingat. Tahun 2020. Catat loh ini ya. Bulan Maret tahun 2020 saya sudah mempertanyakan realisasi program sumur bor. Artinya ada panjang waktu kurang lebih sekitar 9 bulan untuk mencari solusi. Ini dicatat dan disaksikan oleh satu Republik Indonesia. Biar tidak one prestasi kita. Sampai hari ini saya hitam adalah hitam, putih adalah putih, Pak. Dan sampai kapanpun ini akan saya kejar. Karena nggak benar kalau pola-pola kayak begini. Dijawab oleh teman-teman badan geologi terhadap program yang akan direalisasikan di dapil masing-masing. Ini saya yakin semua ini sama, ada kejadian yang mirip-mirip. Cuman ini yang berani teriak cuman saya aja. Saya belum bicara kualitas barang loh.
Saya belum bicara kualitas produk loh. Kalau kita buka kualitas produk, hari ini teriak nih, semua kaget nih, mungkin bisa diusut sama KPK. Yang pecah lah itunya, tandonnya itu pecah lah, tangkinya pecah lah, belum apa-apa. Yang katanya untuk melakukan itu kan sumur bor itu kan sumur dalam tuh. Berarti kan seharusnya menggunakan metode geologi itu untuk mensurveinya. Yang keluar airnya masih juga ada yang keruh lah, ada yang kotor lah, ada yang nggak keluar air lah. Berarti kan nggak ada kemanfaatan sumur dalam itu. Yang dimana salah satu metode tekniknya adalah menggunakan metode geologi. Mensurvei dulu tuh kan. Pertanyaan saya kemana itu? Kok rata-rata semua itu nggak ada? Jangan berlindung di balik Pak hari ini sudah tidak di Badan Geologi lagi. Gitu. Ini barang masih loh, ini masih berjalan loh. KPK aja yang kasus urusan 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun yang lalu ya dibuka lagi. Nah, saya sudah komplain loh. Bahwa dari kurang lebih 7 sampai 8 titik yang terrealisasi 2. Dari bulan Maret 2020 loh Pak. Jawaban dari Badan Geologi mengatakan bahwa sehubungan, nih catat ini, sehubungan dengan kontraktor yang tidak mampu merealisasikan program, maka program itu kita stop. Itu jawabannya Pak. Saya tidak, kebetulan WA-nya itu udah nggak ada lagi, tapi kalau mau kita buka nanti di BIN di KPK bisa. Dari bulan Maret Pak. Pertanyaan saya, apakah begini mekanisme di Badan Geologi? Seharusnya kan mencari solusi. Lalu kan itu dari bulan Maret tuh, masih ada. Tetapi sepemahaman saya daya serapnya semua hampir 100%. Gitu. Ini jadi tanda tanya loh. Seharusnya yang dilakukan oleh Badan Geologi dan seluruh dirjen yang mencari solusi apa gitu loh. Jadi kalau hari ini semua produk yang kalian realisasikan itu rusak, tidak ada kemanfaatannya, bahkan belum waktunya itu juga bisa 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan rusak, ya sudah. Ini kan masalah political will yang memang terjadi di lembaga eksekutif kita terhadap realisasi produk barang kita. Yang fakta hari ini tidak terjadi. Dan contoh kasus yang terjadi pada dapil saya dan mungkin sebagian besar dapil teman-teman di Komisi 7 lainnya, itu menunjukkan bahwa citra lembaga eksekutif ini, khususnya adalah Badan Geologi. Itu catatan loh. Bagi saya itu menjadi catatan penting. Nah sekarang, saya mau tanya, konservasi air tanah, lah katanya udah dipindahin ke Komisi 5. Ngapain masih dikerjain lagi nih? 19 miliar. Progres 10%. Ini saya baru bicara yang tahun 2021 loh. Pengelolaan lingkungan dan penataan ruang berbasis geologi. Mana? Apa itu? Lawang kita ada Kementerian Lingkungan kok. Pemantauan penurunan permukaan tanah pantai utara Pulau Jawa. Oke, itu saya masih bisa terima. Tapi pertanyaannya kan udah masuk semua tuh di Komisi 5 tuh semua undang-undangnya. Urusan-urusan tanah tuh. Sama air. Oke, kalau mitigasi saya bisa terima loh Pak. Memang harapan kita Badan Geologi melakukan mitigasi. Data dan informasi migas dan rekomendasi wilayah kerja migas 37 miliar. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan Dirjen Migas nih? 37 miliar. Data dan informasi migas atau rekomendasi wilayah kerja migas. Lalu bagaimana tumbang tindih semua cabut tambah-tambah? Nah, sedangkan hari ini katanya pengen menghemat. Itu menjadi catatan saya. Artinya pimpinan melalui kesempatan, lalu saya juga tanya, Museum Geologi. Apalagi Museum Geologi di sini 20,6 miliar. Lah yang lain ada jadi kayak rumah hantu Museum Geologinya. Ada lagi tambah lagi Pusat Sumber Daya Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan 53 miliar. Pertanyaan saya, lah kan ini daya air tanah kan semua udah pindah ke Komisi 5. Ngapain lagi kita masukin di sini? Nah, ini tanda tanya. Ini yang tadi yang saya bahas sekarang ini Pak, yang 2022. Yang diusulkan oleh Badan Geologi. Jadi kayak museum geologi yang sekarang udah jadi kayak rumah hantu yang isinya monster-monster, saya nggak ngerti kemanfaatan. Kita memahami bahwa memang perlu ada sosialisasi terkait mengenai
sejarah geologi kita. Tapi dalam konteks kekinian hari ini perlu dipertanyakan ini Museum Geologi ini. Yang kedua, pusat sumber daya air tanah. Lah katanya udah dipindahin ke sana tuh. 53 miliar. Kalau survei geologi, nah survei geologi. Lah kan katanya sudah ada Pak, komitmen kerja pasti, setahu saya itu hampir 1 triliun loh. Hah? Di SK Migas. Saya yakin di Dirjen Migas juga pasti ada, Dirjen Minerba juga pasti ada. Jadi pimpinan, hal-hal yang ini tadi pimpinan ini menjadi catatan bagi saya, artinya perlu diperdalam. Dan ya jangan marah-marah sama saya kalau saya jadi akhirnya dampaknya kemana-mana. Jadi jangan gara-gara ya teman-teman dirjen misalnya yang lain, Dirjen Migas, Dirjen Minerba, Balitbang, loh kok jadi kemana-mana nih Pak, ngomongkan urusannya Badan Geologi, resiko kalian lah. Siapa suruh bikin kayak begini? Gitu loh. Saya cuma bilang bahwa kalau program yang terkait rakyat, aspirasi segala macam ya tolong diperhatikan benar-benar. Jadi prinsipnya itu saja pimpinan. Rekomendasi saya perlu kita perdalam dan khusus untuk Badan Geologi saya minta di breakdown semuanya. Dan buat siapkan data-datanya, tolong laporkan ke kita dan kita pendalaman nanti. Tanggal, kapan itu monggo, silakan. Dan saya akan tanya detail satu persatu. Saya pikir itu kata kunci terakhir yang saya tekankan bahwa kita urusan dengan rakyat, Pak. Urusan dengan rakyat. Kita sangat memahami kok tugas Bapak, tapi tolong pahami juga tugas kita. Jadi, dan ini tidak sedikit. Ini akumulasi sebetulnya. Akumulasi dari tindakan-tindakan yang menurut saya tidak profesional dan hanya sekadar melihat persepsi anggaran itu hanya dari sudut pandang kita habiskan saja anggarannya. Jadi tidak pada kualitas dari produk yang mau dihasilkan. Nanti kita di grup tuh sudah ada tuh Pak. Data-data tuh entah rusak-rusak segala macam, sampai hari ini pun kalau bicara, ini belum lagi yang PJUTS, tapi saya pikir PJUTS sudah ada terobosan yang dilakukan oleh teman-teman EBTKE, jadi kita masih melihat itu evaluasinya tahun depan, tapi yang sumur bor, saya pikir itu saja pimpinan, terima kasih.